satu yang membuat umat Islam ini, terutama para mantan pemakan babi ini agak bereaksi ketika ada disebut sebuah merek, yaitu babi panggang Ambawang atau bipang Ambawang. Nah, di sini banyak di antara muslim bingung gitu loh. Kok iya lebaran ini ada sih oleh-oleh makanan itu yang dikirim ke kampung halaman itu berupa bipang, sedangkan kita semua tahu bahwasanya babi itu haram untuk sesama, untuk semua muslim apapun bentuknya dan turunan makanannya. Jadi babi itu sangat banyak mengandung penyakit, parasit dan cacing gitu. Jadi bagi kami mungkin sudah tidak akan mengirimkan itu lagi gitu. Tapi mungkin kami akan mengirimkan kurma ajwa, walaupun kepada saudara-saudara yang belum muslim gitu. Kenapa? Karena sekarang medis pun telah membongkar bagaimana kurma ajwa itu mengandung banyak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Sebentar lagi kita akan mendengarkan takbir, sebentar lagi kita akan bertakbir, sebentar lagi kita akan sholat Id. Bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah sudah lemas? Kalian melihat saya bagaimana saya lemas atau enggak? Alhamdulillah saya terlihat energik. Apa rahasianya? Di balik kamar wudhu rahasianya. Sebentar lagi kita akan lebaran. Kita tidak bisa mudik. Ya alhamdulillah, yang bisa berjalan antar daerah hanya mereka-mereka yang punya kepentingan. Dan alhamdulillah saya tidak mempunyai kepentingan yang urgen untuk keluar daerah. Jadi saya tidak bisa mudik. Kemarin dengar-dengar rada menggelitik juga karena saya mantan pemakan babi gitu. Kemarin agak menggelitik juga, ternyata kita itu tidak bisa pulang kampung, hingga kita mungkin lebih tepatnya, lebih baiknya ketika ada kelebihan harta kita, karena kita nggak bisa pulang kampung, kita kirimlah, kita transferlah ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita, dan juga oleh-olehnya gitu. Bisa kita belikan oleh-oleh yang disukai oleh mereka di dekat-dekat, mungkin di dekat kota-kota yang dekat-dekat dengan kampung halaman kita, ada oleh-oleh yang sangat disukai oleh saudara-saudara kita. Betul juga sih, kita sudah tidak berongkos-ongkos lagi untuk pulang kampung. Ya, walaupun kita tidak bisa bersua untuk sahabat-sahabatku di kampung, Masya Allah betapa rindunya aku padamu, pada kalian bahkan gitu, bukan padamu. Tapi tidak bisa bersua juga untuk orang tua yang ada di kampung. Mungkin tidak cuma saya, mungkin gak cuma istri saya atau cucu-cucu mereka yang kangen, tapi mungkin kalian juga semuanya kangen kepada keluarga, sanak saudara dan orang tua. Apalagi ini kita sudah hampir seperti Bang Thoyib, sudah 2 lebaran ini kita nggak bisa pulang. Berarti nanti kalau 3 lebaran kita kayak Bang Thoyib gitu. Kemarin ada anjuran kita itu ngasih hadiah, ngasih oleh-oleh, cenderamata ataupun makanan kemarin khas ya kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman. Itu ide yang bagus, husnuzon kita itu ide yang bagus. Kita sudah tidak usah berongkos-ongkos, jadi kita tidak harus mengeluarkan ongkos. Ada baiknya uang yang harusnya dipakai untuk mudik itu dikirimkan berupa uang atau berupa hadiah atau berupa makanan ke keluarga kita.
Dan sayang kayaknya sih ada satu yang membuat umat Islam ini, terutama para mantan pemakan babi ini agak bereaksi ketika ada disebut sebuah merek, yaitu babi panggang Ambawang atau bipang Ambawang. Nah, di sini banyak di antara muslim bingung gitu loh. Kok iya lebaran ini ada sih oleh-oleh makanan itu yang dikirim ke kampung halaman itu berupa bipang, sedangkan kita semua tahu bahwasanya babi itu haram untuk sesama, untuk semua muslim apapun bentuknya dan turunan makanannya. Ini sekali lagi kita husnuzon. Mungkin untuk kalian semua yang lahir dalam Islam, kalian semua keluarganya itu muslim semua. Tetapi untuk kami yang mu'alaf, dengerin sampai habis ya. Jangan komen dulu sampai habis dulu. Kita harus husnuzon gitu. Itu dianjurkan oleh Allah gitu. Husnuzonnya tepat guna pada sasaran. Kembali lagi, bagi kami para mu'alaf nih gitu. Ini pendapat saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Jadi bagi kami para mu'alaf itu rata-rata itu masih mempunyai keluarga yang belum muslim. Sekali lagi belum muslim gitu. Dan kita nggak tahu mereka apakah akan muslim pada akhirnya atau enggak. Yang jelas ketika kita bilang belum muslim, itu doa kita buat mereka. Artinya kita mendoakan hidayah buat mereka. Nah, ketika kita mempunyai saudara-saudara yang belum muslim, nah mungkin mereka tuh doyan dulunya sama bipang gitu kan. Dulu ketika kami mungkin masih non muslim, masih belum muslim, makan bareng misalnya, mau menghadirkan itu, mungkin itu yang dimaksud, Allahu a'lam gitu kan. Kita kan husnuzon gitu. Terus ada kemarin yang nanya, yang protes, kok kenapa sih mau ngasih makanan haram walaupun saudara kita itu belum muslim gitu ya. Betul sekali saudaraku, betul sekali gitu. Buat kita yang mungkin sudah sangat menjauhi makanan-makanan haram gitu kan, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu, mungkin kita tidak akan mengirimkan makanan-makanan haram. Salah satu contoh yang sudah disebut bipang Ambawang lah, sebut merek gak apa-apa lah, karena ini yang membuat heboh dunia permualafan nih ceritanya, dan dunia permusliman. Jadi pada sangat heboh gitu. Kenapa sih harus ada oleh-oleh makanan itu berupa makanan babi panggang gitu? Ya memang sih babi panggang itu garing di luar, renyah dan gurih di dalam gitu. Tapi nggak usah dicoba karena itu haram. Cukuplah kami mantan para pemakan babi yang dulu makan dan sekarang kami pun tidak ingin memakannya gitu. Ya mungkin bagi mu'alaf yang sudah kuat imannya, sudah bagus pemahamannya, sudah meninggalkan jauh makanan-makanan haram, bahkan membenci makanan-makanan haram. Itu hak pribadi ya, saya mau membenci babi kayak itu hak pribadi saya. Saya mau membenci jengkol walaupun masih ada yang bilang makruh gitu kan, lebih ke makruh gitu. Tapi hak saya untuk membenci makanan jenis tertentu. Jadi kembali lagi, bagi mu'alaf yang mungkin sudah membenci makanan-makanan haram, atau seperti saya sudah nggak suka itu sama babi. Saya nggak makan babi udah berapa puluh tahun saya itu. Udah 30 tahunan kali saya nggak makan babi itu ya. Jadi sudah ngelihat babi saja sudah jijik gitu, daging babi saja sudah jijik, apalagi menurut ilmu kedokteran, riset secara medis, babi itu sangat banyak mengandung penyakit. Jadi babi itu sangat banyak mengandung penyakit, parasit dan cacing gitu. Jadi bagi kami mungkin sudah tidak akan mengirimkan itu lagi gitu. Tapi mungkin kami akan mengirimkan kurma ajwa, walaupun kepada saudara-saudara yang belum muslim gitu. Kenapa? Karena sekarang medis pun telah membongkar bagaimana kurma ajwa itu mengandung banyak manfaat. Mungkin kami akan mengirimkan air
air zam-zam gitu, walaupun mereka belum muslim. Kenapa? Mengenalkan kepada mereka bahwa ini air zam-zam, di mana secara medis air zam-zam inilah air tersempurna di dunia. Dan kita juga sudah pada maklum sekarang banyak produk-produk air yang katanya buat terapi kesehatan. Jadi nggak ada salahnya kita mengenalkan, merubah oleh-oleh yang tadinya mungkin babi panggang, babi goreng, kulit babi gitu kan, ngelihat saya di internet kok ada ya kerupuk babi tulisannya halal gitu, bingung saya dapat halalnya dari mana tuh. Hati-hati nih bagi kalian yang sering jajan sembarangan, tidak melihat sumbernya dari mana, mereknya apa, terus hanya ngelihat halal tuh, hati-hati gitu loh. Terkecoh nanti. Ada sebuah, ayo nanti nih yang edit nih dikeluarkan sini nih, ada kerupuk kulit babi halal tuh, aduh. Nah disitulah makanya kenapa label halal itu harus dikeluarkan oleh MUI, oleh orang Islam. Kenapa? Karena orang yang selain Islam itu nggak tahu mana yang benar-benar halal, enggak gitu loh. Dulu juga kita pernah dengar kasus penyedap ada enzim babinya gitu, ada lemak babinya. Ya, jadi benar-benar memang alhamdulillah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sangat sempurna, dan memang harus yang di bidangnya yang memberikan label itu, baik label halal maupun label sehat ataupun label enak gitu. Kalau label halal yang ngasih label adalah MUI atau para ulama, label sehat adalah para medis, label enak siapa? Ya para koki gitu. Jadi semua bidangnya. Ya alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke kami para mu'alaf, dan saya pribadi deh ngomong kepada teman-teman mu'alaf, ketika kita mau ngasih hadiah lebaran berupa makanan, kiriman makanan atau pesanan makanan. Sekarang ada Gojek, ada GoFood, ada apa? Ya pokok online lah, dikirim secara online gitu. Kita bisa pesankan makanan-makanan yang halal. Ada kurma coklat tuh udah banyak yang minat, gak cuman muslim doang. Mulailah kenalkan ke kurma ajwa. Ternyata kurma ajwa itu untuk kesehatan luar biasa. Terutama air, nih lagi marak air terapi. Kita kenalkan kepada mereka tuh air zam-zam. Alhamdulillah air zam-zam itu selain membawa berkah buat muslim, tetapi juga membawa kesehatan buat semua ya, semua makhluk Allah, tidak terkecuali insya Allah. Kayak gitu. Lebih baik kita mengenalkan itu. Ya bagi kami sih, bagi saya pribadi, saya sudah mungkin tidak akan mengirimkan makanan-makanan yang dalam tanda kutip itu haram, walaupun saya kirimkan kepada saudara-saudara saya yang belum muslim. Lebih baik saya kenalkanlah apa makanan-makanan atau produk-produk Islam yang baik untuk kesehatan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya ngasih tahu kepada mereka bahwasannya sebelum ada penelitian tentang air terapi, ternyata Allah sudah menurunkan air terapi, air kesehatan di Mekah berupa air zam-zam. Jadi dengan seperti itu, dengan harapan mereka akan lebih baik lagi melihat Islam, akan lebih positif lagi. Bahkan ya mudah-mudahan mereka akan dapat hidayah dengan perantara misalnya air zam-zam atau kurma ajwa yang kata Rasulullah bisa menolak sihir, bisa untuk meruqyah orang, bisa membuat mindset itu positif intinya gitu. Siapa tahu dengan itu, seperti saudari kita kemarin Dr. Grani ketika memperhatikan masker, dia kiaskan dengan cadar ya, niqab. Oh ternyata salah satu fungsi niqab sama dengan masker, Masya Allah. Ketika disuruh social distancing, ketika tidak boleh berdekatan, oh iya ya, bukankah dalam Islam bahkan menyentuh lawan jenis itu dilarang? Oh Masya Allah. Ketika melihat muslim berwudu, oh iya, bukankah dalam medis itu mencuci tangan itu dari ujung jari terus dijatuhkan ke sikut seperti orang muslim berwudu. Nah, akhirnya saudari kita memeluk Islam. Nah, siapa tahu dengan kita berkirim kurma ajwa,
kita berkirim air zam-zam, apalagi kita berkirim kacang Arab, saya menyebutnya kacang Arab gitu, atau kismis gitu. Mereka jadi, oh iya ternyata makanan-makanan Islam itu banyak gitu, ternyata yang halal dan menyehatkan banyak gitu. Justru malah kita kan sebenarnya berharap ya, saudara-saudara kita itu walaupun belum muslim itu beralih dari makanan babi gitu. Kenapa? Karena menurut ilmu kedokteran, ini saya bahas secara kedokteran lah, kalau secara syariat pasti haram, nggak usah dibahas lagi, selesai gitu. Babi haram, selesai. Jadi nggak iman di sana bermain gitu. Ketika sudah Allah bilang haram, ya sudah iman bermain. Nah, secara ilmu kesehatan, babi itu sangat benar-benar sangat luar biasa banyak parasit dan sangat berbahaya. Bahkan ketika dikonsumsi dalam kondisi suasana panas gitu. Wah, sampai seperti itu ya penelitiannya. Iya, penelitiannya luar biasa gitu. Nah, bahkan saya punya teman tukang potong babi. Sempat kami dulu berbincang-bincang, karena kami dulu satu pasar gitu. Saya jualan sembako, dia jualan babi, dan dia motong sendiri. Dia sempat ngomong ke saya, kok saya pernah motong babi, itu emang kelihatan sudah nih banyak cacing. Begitu saya potong itu ternyata dagingnya itu banyak cacing. Jadi dilihat sama saya itu gremet-gremet. Dia bilang, akhirnya diapain? Ya dikubur, nggak bisa dijual, kata dia. Gimana mau dijual kalau dagingnya gremet-gremet? Oh, Allahu a'lam. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kondisi babi hidup yang sakit pun, yang kurang sehat pun, ketika dipotong tuh ada cacingnya gitu. Sampai seperti itu gitu. Luar biasanya parasit yang ada di babi gitu. Ayolah kita mendingan ngobrolin ini yuk, ngobrolin kambing guling, ayam panggang, kurma ajwa, terus air kesehatan, dan juga jangan lupa air zam-zam. Kita sudah dikenalkan air zam-zam sejak Rasulullah sudah datang, bahkan sebelum Rasulullah datang air zam-zam sudah menjadi air konsumsi di tanah Jazirah Arab sana, di mana air ini Allah turunkan begitu sempurna bentuk molekulnya dan benar-benar luar biasa manfaatnya. Salah satunya adalah untuk kesehatan. Oke sahabat-sahabat ngaji cerdas, selamat berlebaran. Ingat, ini hari ke-27. Nah, jangan lemas-lemas. Ayo kita tetap semangat, energi. Sebentar lagi insya Allah kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Jadi kuat-kuatkan ibadah kita, kuat-kuatkan ihsan kita, kuat-kuatkan amal kita. Nah, terutama yang sudah mempunyai uang untuk pulang kampung, ternyata sekarang tidak bisa pulang kampung, ya sudah, segera kita bolehlah habiskan uang itu, dana yang untuk pulang kampung. Kita kirim makanan-makanan ke keluarga kita kirim makanan ke yatim piatu, kita kirim makanan kita ke orang-orang yang miskin, kita infakkan banyak mungkin pembangunan masjid dan segala macam. Dan kalau misalnya mau disisakan untuk kita konsumsi kita sendiri, oke, kita beli makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang Allah halalkan. Ini anjuran, sekali lagi, ini anjuran untuk sesama muslim, terutama sesama mu'alaf. Saya tidak mau menganjurkan kepada yang di luarnya. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Islam. Mari kita bersama-sama istiqomah. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.